Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Yasin Nasrullah di NH21 Channel. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang konsep jaringan komputer kedua. Setelah mata pelajaran selanjutnya atau bahasan sebelumnya, kita membahas tentang sejarah, fungsi, dan lain halnya tentang jaringan komputer. Maka pada sesi kali ini kita akan melanjutkannya. Nah, bahasan yang pertama yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis jaringan komputer. Dilihat dari fungsinya, maka jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama ada client server, yang kedua ada peer-to-peer. Nah, untuk client server sendiri merupakan sebuah jaringan komputer yang memang didedikasikan untuk menjadi server. Untuk client server ini juga bisa dijadikan sebagai layanan untuk satu komputer dan juga lebih dari satu komputer. Misalnya, untuk satu domain yang dimanfaatkan oleh banyak komputer, namun bisa juga dimanfaatkan untuk banyak layanan satu komputer saja. Lalu ada peer-to-peer. Jenis jaringan ini merupakan komputer di setiap hostnya bisa menjadi klien dan server secara bersamaan. Misalkan saja dalam file sharing di antara komputer pada jaringan Windows ada 5 PC dengan nama komputer A, B, C, D maupun E. Maka setiap komputer mempunyai hak akses pada filenya. Itu yang dinamakan dengan peer-to-peer. Lalu selanjutnya ada fungsi client server. Apa itu fungsi client server? Client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk menghemat bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang sangat aman. Lalu user akan mendapatkan sebuah informasi dengan cepat melalui browser yang dipakai melalui halaman web yang dibuat klien server pada sebuah jaringan komputer. Lalu selanjutnya kita berbicara tentang media transmisi. Media jaringan merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk membangun sebuah komputer baik dari perangkat kerasnya ataupun hardware dan perangkat lunak maupun software. Macam-macam media transmisi jaringan. Yang pertama ada media yang menggunakan kabel atau wired network. Hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan yang tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Lalu selanjutnya ada media transmisi tanpa kabel atau disebut juga dengan wireless network merupakan komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisinya, melainkan berupa gelombang elektromagnetik. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai untuk dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Sedangkan kekurangan media transmisi ini adalah kemampuan transfer data lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Nah, begitu saja ya pembelajaran kita tentang jaringan komputer lanjutan. Mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahami pembahasan serta pembelajaran pada hari ini. Baik, kita ketemu lagi lain waktu bersama saya Muhammad Yasin Nasrullah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.